Sebelum mulai, saya ingin memberikan pantun dulu agar kita makin semangat nih. Bagian di Jakarta pasti sudah familiar. Jalan-jalan ke kota tua, bertemu dengan turis dari Belgia. Selamat malam untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia. Dari taman memetik bunga. Bunganya cantik, harum mewangi. Perkenalkan, saya Delvi Vija yang akan menjadi host pada seminar hari ini. Selamat malam Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Selamat datang di seminar online kita Golden Age Golden Care yang diselenggarakan oleh Nea Paramita pada malam hari ini. Seminar ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Lansia Sedunia yaitu 1 Oktober yang setiap tahunnya dunia memperingati momen ini sebagai bentuk penghormatan kepada para orang tua dan lansia di seluruh dunia. Dalam ajaran Buddha, khususnya Sigalowada Sutta, bakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban moral utama seorang anak. Demikian pula dalam budaya Tionghoa, nilai xiao atau bakti telah diwariskan sebagai pilar keharmonisan keluarga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam merawat lansia semakin kompleks. Bukan hanya dari sisi emosional dan spiritual, tetapi juga dari segi kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, kegiatan ini diadakan oleh Nia Paramita sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menghormati, merawat, serta menginspirasi kepedulian terhadap orang tua dan lansia. Nah, Nea Paramita sendiri merupakan sebuah program sekolah minggu Buddhis yang terbuka untuk anak-anak, remaja, dewasa, hingga masyarakat umum. Pada hari Minggu, baik secara online maupun offline, Nea Paramita rutin mengadakan kegiatan yang mencakup puja bakti, belajar dhamma, dan meditasi. Tak hanya itu, program ini juga mengajak peserta untuk berbaur dengan masyarakat melalui bakti sosial, mengenal obat-obatan dan cara menjaga kesehatan, serta mempelajari keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan visi menjadi wadah bagi umat Buddha untuk tumbuh kembang menjadi pribadi yang teladan, serta misi membangun kerjasama dengan berbagai instansi dan memberikan pendidikan berkualitas di bidang kesehatan, spiritual, dan keterampilan. Nia Paramita berkomitmen menghadirkan pendidikan yang holistik dan bermakna, salah satunya melalui seminar kita pada malam hari ini. Pada seminar malam ini, kita akan mendengarkan 3 narasumber hebat yang akan berbagi dari sudut pandang Buddhisme, budaya Tionghoa, dan kesehatan. Kemudian akan ada kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk bertanya langsung dalam sesi tanya-jawab. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang ingin mengikuti terus informasi terbaru dari Nea Paramita, ingat untuk follow Instagram @neaparamita, NEYYA PARAMITA, karena di sana akan ada update seputar seminar, kegiatan rutinan, hingga program-program inspiratif yang tentunya sangat bermanfaat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan menyambut narasumber kita yang pertama, yang akan sharing dari perspektif Buddhisme. Beliau adalah Bapak Edi Priyono, Magister Pendidikan Buddhis, seorang dosen Institut Nalanda Jakarta, dosen agama Buddha dan Pancasila dari Universitas Bayangkara Jakarta, serta dosen agama Buddha, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kepada Bapak Edi, kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari Delvi Vija sudah memberikan kesempatan dan terima kasih juga kepada sahabat Nea ya, yang mana pada kesempatan malam hari ini memberikan kesempatan untuk kita bisa bertemu bertatap layar ya, bukan bertatap muka, bertatap layar untuk saling berbagi. Dan mohon maaf, ya, mungkin suara saya agak serak ya. Nah, ini untuk waktunya berapa menit, Mbak Delvi? Waktunya Apakah ada 30 batasnya? menit, Pak. 30 menit. Kelamaan nggak nanti? Ya mungkin nanti lebih banyak ke diskusi ya. Dan yang saya hormati juga eh, rekan-rekan narasumber, ada Ibu Yenjen Kuswati, sarjana psikologi, dan juga ada Dr. Lul Sayi. Ya. Ini beliaunya adalah pakar dari negeri jiran ya. Nanti bisalah kita bercakap-cakap dengan beliau, ya. Kita bisa sharing, ya. Kita bisa berbagi juga. Baik, untuk malam hari ini izinkan saya untuk sedikit berbagi ya terkait dengan bagaimana sih merawat
lansia dari perspektif agama Buddha. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kita harus menjadi orang yang merawat lansia? Ya, tentunya ada beberapa hal ya, sehingga kita kok perlu merawat lansia. Nah, tentunya ada beberapa masalah atau ada beberapa latar belakang yang memprakarsai kenapa kita sebagai manusia, ya, sebagai anak, ya, harus berbakti kepada orang tua. Nah, bukan berarti nanti setelah kita dewasa ya, tidak punya kewajiban terhadap orang tua, ya, tetapi dalam ajaran agama Buddha, khususnya di dalam Sigala Sutta, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, bahwa kita sebagai umat yang baik, ya, Buddha mengajarkan bahwa kita harus menjaga, melindungi keluarga kita. Karena dalam ajaran agama Buddha di dalam Sigala Sutta di situ dijelaskan tentang hubungan timbal balik, ya. Yang mana di situ ada 6 arah, ya. Timur dilambangkan sebagai hubungan anak dengan orang tua, ya, yaitu ibu ayah. Kemudian arah selatan adalah guru sebagai seorang pendidik. Kemudian arah barat adalah sebagai istri dan anak ataupun pasangan. Ya. Kemudian arah utara adalah sebagai sahabat. Ya. Kemudian bawah adalah pelayan ataupun pekerja. Dan arah atas adalah kaum agamawan, rohaniwan, ataupun kalau zaman dulu ya, kalangan Brahmana. Nah, tentunya di setiap ajaran agama, baik melalui tradisi ya, maupun di lingkungan masyarakat, yang namanya berbakti, menunjukkan sikap yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, adalah suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap insan, ya, di mana ketika hidup bermasyarakat, mereka harus menunjukkan ya, hal-hal yang positif, ya, supaya memberikan energi yang baik, yang positif, dan bermanfaat bagi. Nah, yang menjadi latar belakang pada alasan kenapa kok kita harus menjaga dan merawat juga melayani orang tua atau dalam hal ini adalah lansia, karena di dalam kehidupan ternyata ada beberapa masalah, ya, khususnya di kehidupan modern saat seperti ini, ya, yang mana yang pertama biasanya adanya jarak. Jadi ada kalanya orang tua dengan anak ada jeda, ya, ada jarak yang memisahkan, ya. Ya, karena ada kalanya anak itu pergi merantau, meninggalkan kampung halaman sehingga terpisah waktu dan terpisah jarak dengan kehidupan orang tua. Sehingga tidak bisa hidup berdampingan bersama keluarganya. Dalam hal ini adalah orang tuanya. Dan tidak menutup kemungkinan karena di kehidupan modern seperti ini, karena anaknya sudah bekerja atau memiliki usaha di tempat lain, dan ada kalanya orang tuanya belum tentu mau juga diajak untuk tinggal bersama dengan anaknya, karena ada kalanya ada kecenderungan bahwa orang tua biasanya akan lebih memilih dan betah tinggal di rumah sendiri. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ada anak yang berpisah dengan orang tuanya dan orang tuanya itu tinggal di rumah sendiri, ataupun ada juga yang tinggal di rumah jompo atau panti jompo. Nah, inilah eh, gejala-gejala yang memang ada ya, di kehidupan modern saat sekarang. Kemudian selain adanya jarak, juga adanya kesenjangan generasi. Nah, ini sering terjadi ya. Kenapa? Karena ada cara pola pemikiran dan pola pemahaman yang menjadi polemik biasanya. Ya. Sehingga karena beda generasi biasanya ya, anak-anak di generasi sekarang, ya, khususnya di era modern, mereka akan lebih banyak menggunakan waktu untuk berselancar ya, dengan teknologi yang ada. Sedangkan untuk generasi yang lama, biasanya mereka akan lebih senang ketika berinteraksi secara langsung. Nah, sehingga ini biasanya menjadi sebuah permasalahan atau konflik yang ada di dalam keluarga. Nah, jadi biasanya
karena yang muda asik dengan dunianya, sehingga ada kalanya kurang intens dalam berkomunikasi dengan orang tua yang di rumah. Ya. Nah, kemudian selain jarak, selain kesenjangan generasi, biasanya juga ada keterbatasan waktu dan juga sumber daya. Penyebabnya adalah sibuknya jam kerja. Karena biasanya ketika mereka yang merantau dan memiliki pekerjaan, mereka memiliki waktu jam kerja yang sudah ditentukan dari tempat mereka bekerja. Dan ini membuat suatu hal baru bahwa mereka menjadi memiliki keterbatasan untuk merawat keluarga atau merawat orang tua. Nah, jadi ketika mereka bekerja, ya, jadi mereka ya kalau siang hari biasanya akan di tempat kerja dan orang tua biasanya tidak terurus. Ya. Dalam artian tidak terurus, ya maksudnya tidak ditemani di dalam rumah. Ya. Kemudian ada juga faktor stigma penuaan. Nah, di sini mudah-mudahan di sini nggak ada yang berpendapat demikian ya. Karena ada kalanya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kalau orang sudah berumur, maka orang itu dianggap tidak produktif. Karena sudah tidak produktif, biasanya orang tersebut dianggap menjadi beban keluarga. Nah, biasanya menjadi beban anak. Gitu. Ya. Nah, ini juga yang menjadi masalah ya, di kehidupan modern ini. Nah, kemudian juga selain itu ada faktor kesehatan mental. Ya. Jadi biasanya kalau orang sudah sepuh, orang sudah tua, biasanya merasa sepi, ya, perlu teman curhat, ya. Dan ada kalanya mereka merasa putus asa, yaitu merasa sudah tidak berguna karena apa? Sudah tidak bisa beraktivitas bekerja selayaknya seperti waktu masih muda dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa lansia atau orang tua yang mengalami depresi. Nah, nah, jadi ya, teman-teman harus menyadari juga bahwa ada kalanya ya memang seperti itu bahwa masa menjadi orang tua, menjadi lansia, memasuki usia senja tidak menutup kemungkinan ya perilakunya seperti kembali ke masa anak-anak kecil. Ya. Nah inilah yang menjadi latar belakang. Nah kemudian kenapa kita harus merawat orang tua atau merawat lansia? Ya tujuannya jelas sesuai dengan ajaran agama Buddha di dalam Sigalowada Sutta. Tujuan kita merawat orang tua kita ya, adalah jelas membalas budi luhur atau menunjukkan bakti kita terhadap orang tua. Karena sejak kita lahir sampai kita dewasa, yang mendidik, yang mengasuh, dan membiayai kehidupan kita adalah orang tua. Bahkan Buddha di dalam salah satu sutanya, di dalam sabdanya, pernah menyampaikan bahwa ya ibaratnya seumur hidup kita hidup ini kita menggendong orang tua setiap hari itu ibaratnya tidak akan cukup untuk membayar atau membalas budi dari orang tua. Nah, karena apa? Kita harus tahu ya dan juga harus berterima kasih kepada orang tua. Karena apa? Orang tua selain mengandung, melahirkan dan membesarkan kita, mereka dengan sabar mengasuh, mendidik dan memberikan bekal yang luar biasa terhadap kita. Ya. Karena kita sudah dibekali dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif sehingga kita bisa menjadi dewasa, memiliki pola pikir yang lebih baik dan memiliki pekerjaan yang baik juga. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah sebagai praktik pengembangan luhur, ya. Atau kalau dalam ajaran agama Buddha dikenal dengan praktik dari Brahma Wihara, yaitu apa? Mengembangkan meta, karuna, mudita, dan UPK. Ya. Karena dengan kita belajar merawat orang tua kita, maka kita secara langsung bisa praktek untuk mengembangkan cinta kasih tiada batas dan juga tanpa pengharapan. Ya. Nah inilah bentuk dari perilaku yang hendaknya kita kembangkan. Nah, jadi praktek dari Brahma Wihara ya, bisa kita lakukan
di mana saja dan kapan saja, termasuk dengan keluarga kita, yaitu orang tua. Ya, ya, karena apa? Ketika kita merawat dan menjaga orang tua, kita perlu kesabaran, perlu kepiawaian, perlu ketelatenan, ya. Sehingga apa? Batin akan terlatih untuk bisa tenang, bisa seimbang. Dan dengan kita merawat lansia, juga secara tidak langsung tujuannya adalah untuk praktek dhamma atau mewujudkan implementasi dari ajaran Buddha. Ya. Karena apa? Dengan kita merawat lansia, merawat orang tua, berarti kita sudah menunjukkan perilaku, menunjukkan etika, moralitas yang baik dalam kehidupan nyata. Dan tentunya kita akan memperoleh manfaat, yaitu apa? Kebahagiaan. Karena apa? Merawat orang tua merupakan berkah yang sangat luar biasa. Seperti yang Buddha sabdakan dalam Manggala Sutta, yaitu mata pitu upatana. Membantu ayah dan ibu adalah berkah utama. Jadi berbahagialah Bapak Ibu, rekan-rekan yang bisa hidup, bisa berdampingan tinggal satu rumah dengan orang tua, sehingga bisa merawat, menjaga orang tua kita. Ya. Nah, itulah tujuan mengapa kita merawat lansia. Ya. Apakah memberikan manfaat ketika kita eh, menjaga dan merawat lansia? Jelas, ada dua manfaat yang akan kita peroleh. Yang pertama manfaat bagi lansia dan yang kedua adalah manfaat bagi kita atau bagi pelaku yang melakukan ataupun merawat orang tua ya atau merawat lansia ya. Nah, bagi lansia jelas punya manfaat, mereka akan merasa sejahtera baik fisik maupun mental. Karena apa? Mereka punya perhatian, mendapatkan perhatian yang cukup ya. Kemudian kesehatannya juga terjamin dan juga mereka tidak merasa kesepian dan terhindar dari depresi. Nah, ketika mereka terhindar dari depresi, otomatis kondisi batin mereka juga akan bahagia. Karena apa? Mereka merasa dicintai, merasa dihargai, ya, dan punya ya ketenangan batin yang baik. Ya. Kemudian jelas ya manfaat bagi lansia punya kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak didukung, tidak dirawat oleh keluarganya. Karena apa? Mereka merasa mendapatkan perhatian. Nah, kemudian manfaat bagi kita atau manfaat bagi sang anak apa? Jelas akan mendapatkan berkah ataupun pahala dari perbuatan baik yang dilakukan. Ketika anak merawat dan menjaga orang tua, berarti mereka sedang menimbun ya, harta yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Dengan membalas budi dan berbuat kebajikan kepada orang tua, maka mereka akan mendapatkan mahakama yang luar biasa. Dan manfaat berikutnya adalah secara langsung merupakan peningkatan moralitas dan batin. Karena apa? Sang anak akan belajar lebih sabar, belajar untuk tidak pamrih, dan juga ini merupakan hal yang penting dalam upaya merealisasi kemajuan spiritual. Seperti yang Buddha sampaikan bahwa untuk implementasi ajaran Buddha ada 3 tahapan yang perlu dilaksanakan. Pariyati, Patipati, Patiweda. Jadi selain belajar, yaitu harus implementasi atau praktek. Dan yang selanjutnya adalah keharmonisan keluarga terjaga. Dan secara tidak langsung, sang anak memberikan contoh sebagai suri tauladan bagi pihak lain ya, atau keluarga yang lain. Nah, ini kalau dalam Sigalowada Sutta, ya, kewajiban anak ya, terhadap orang tua atau sebagai anak timur, ya, ya, ada beberapa hal ya. Kewajiban seorang anak sesuai dengan yang ada di dalam Sigalowada Sutta ya, ya, jelas. Satu,
Seorang anak punya kewajiban merawat dan menunjang kehidupan orang tua. Kemudian punya kewajiban anak yaitu apa? Menunjukkan sikap bakti atau berbakti kepada orang tua. Dan yang paling penting lagi adalah menjaga nama baik keluarga. Ya, jangan sampai ya nama keluarga menjadi tercoreng gara-gara perilaku ataupun ulah dari sang anak. Kemudian menjaga warisan keluarga. Nah, menjaga warisan keluarga bukan berarti harus selalu menjaga dalam bentuk warisan berupa materi, tidak. Tapi warisan di sini bisa berupa tradisi ataupun ajaran-ajaran kebajikan dari keluarga. Ya. Ini yang harus dijaga dan harus senantiasa dikembangkan. Jadi warisan dari keluarga tidak selalu berupa harta benda, tetapi bisa warisan budaya, tradisi, kemudian kebajikan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan bagi anak ya yang orang tuanya sudah tidak ada, maka punya kewajiban untuk memberikan pelimpahan jasa ataupun memberikan doa yang terbaik untuk uh, leluhurnya. Nah, inilah kewajiban atau sutra bakti seorang anak terhadap orang tua atau terhadap lansia sesuai dengan uh, Sigalowada Sutta. Ya. Nah, jelas ya. Kalau menunjang kehidupan ya jelas seorang anak harus mendukung secara finansial, ya. Memastikan orang tuanya itu tercukupi, ya. Makan juga terjamin, harus beri makanan yang sehat, tidak cukup makanan yang enak-enak saja, ya. Dan juga berikan dukungan yang lainnya, ya. Nah, kemudian bagaimana sih praktek nyata di kehidupan modern atau cara kita di kehidupan modern untuk memberikan pelayanan atau merawat orang tua atau merawat lansia? Ya, caranya adalah satu, ya, memberikan perawatan fisik dan mental. Apa saja perawatan fisik dan material? Ya, kesehatan teratur dalam artian cek kesehatan orang tua. Jika perlu bawa mereka ke klinik atau ke dokter untuk check up secara rutin. Dan kalau memang dikasih obat, pastikan obatnya diminum atau tidak, vitaminnya diminum atau tidak. Nah, kemudian pastikan bahwa lingkungan tempat tinggalnya itu adalah aman. Dan juga fasilitas yang ada di rumah, yang ada di tempat tinggal itu adalah juga mudah diakses. Kalau lantai ya juga tidak izin. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa memberikan dukungan finansial. Yaitu apa? Memberikan tunjangan yang cukup ya kepada orang tua sehingga mereka akan merasa nyaman, merasa senang dan merasa dihargai oleh sang anak. Nah, inilah hal yang bisa dilakukan ya, cara yang bisa dilakukan di era modern ya. Nah, kemudian perawatan yang kedua adalah memberikan perawatan emosional dan spiritual. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang perlu ya. Ini yang sangat perlu diperhatikan. Luangkan waktu untuk komunikasi dengan orang tua. Ya, walaupun hanya sebentar ya. Ya, family time ya. Waktu bersama keluarga. Kemudian berikan komunikasi yang penuh hormat. Ya, sebagai anak ya, ya harus menyapa dengan sapaan yang baik, yang lembut, yang sabar, dan usahakan untuk tidak memberikan tambahan masalah kepada orang tua. Dan juga berikan dukungan spiritual. Misalkan mengajak mereka untuk beribadah, ya, ajak mereka untuk bermeditasi, ataupun bisa diajak untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Inilah dua praktek yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, kemudian, apakah Buddha memberikan contoh atau memberikan teladan kepada kita untuk menjaga orang tua? Jelas ya. Buddha memberikan teladan atau sama-sama Buddha Gautama memberikan teladan kepada kita bahwa beliau walaupun sudah menjadi seorang samana, sudah menjadi seorang biku, ya, tetap memberikan pelayanan kepada orang tua. Ya, ada dua hal yang dilakukan oleh sama Buddha Gautama, yaitu apa? Membabarkan dhamma kepada sang ayah, ya, kepada Raja Sudodana ketika Raja sedang sakit, ya, ya, berkunjung, kemudian
membabarkan dhamma. Dan ketika membabarkan dhamma, memberikan urian dhamma, sang raja batinnya menjadi tenang dan pada saat meninggal ya terlahir di alam yang bahagia. Ya. Dan kalau menurut cerita, ya, Raja Suddhodana terlahir di ya, alam yang bahagia dan memperoleh ya tingkatan kesucian atau merealisasi salah satu tingkatan kesucian. Dan kemudian kepada sang ibu, ya, jadi sama sang Buddha, ya, ketika masa-masa mendatangi sang ibu yang berada atau yang tinggal atau terlahir kembali di alam surga Tawatimsa dan membabarkan abhidhamma kepada Ratu Maya, ya, di alam surga Tawatimsa yang didengarkan oleh Ratu Maya dan juga para dewa-dewa yang lain. Nah, dan dari sini jelas banget bahwa sama Sang Buddha atau Sang Buddha Gautama menunjukkan kewajiban utama seorang anak, ya, dan memastikan bahwa orang tuanya juga memiliki kemajuan dan juga kesejahteraan spiritual. Nah, jadi kita pantas ya untuk meneladani. Nah, jadi berdasarkan yang saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa merawat lansia sama saja dengan praktek dan juga merawat dhamma. Nah, kewajiban merawat lansia khususnya dalam hal ini adalah orang tua sebenarnya bukanlah menjadi sebuah beban, tetapi sebenarnya adalah suatu kesempatan yang sangat baik, yang sangat luhur untuk memupuk kebajikan. Dan sangat jelas bahwa di dalam Sigala Sutta kita diberikan pembelajaran dan panduan praktis yang sangat baik, yang sangat jelas dan juga relevan sampai saat sekarang ini untuk bagaimana kita mempraktekkan diri membalas budi dan praktek budi pekerti yang baik terhadap orang tua. Baik itu memberikan perawatan fisik, dukungan emosional maupun menjaga kehormatan keluarga. Dan dengan menjalankan bakti di era modern, tentunya kita berusaha untuk menjamin kebahagiaan lansia, tetapi juga memastikan kebahagiaan spiritual kita dan juga keharmonisan keluarga. Ya. Nah, jadi sangat luar biasa bahwa di dalam Sigala Sutta sama Sang Buddha Gautama menguraikan ya, hal-hal yang luar biasa bagaimana hubungan timbal balik ya, hubungan yang dilakukan berarti dipakaikan sehingga kita akan mendapatkan manfaat. Dan jelas juga bahwa di kita menekan perlunya kita merawat orang tua. Ya, paling tidak kita menyediakan tempat tinggal. Ya. Dan yang paling kita merawat orang dengan tulus dan keikhlasan. Anggap itu menjadi sebuah karena memelihara ayah dan ibu merupakan berkah utama. Sesuai ajaran Buddha di dalam surat itu Matapit Patanang ya. Eta Manggala utama. Jadi ke dan merawat ayah dan ibu itulah berkah utama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Waktu dan kesempatan berikutnya saya persilahkan kembali kepada Saudari Devi. Iya, Silakan. baik. Terima kasih pada Bapak Edi atas sharingnya yang inspiratif dan menggugah hati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan kepada Bapak Edi, kami persilakan. Baik, sambil menunggu mungkin saya punya pertanyaan dulu ya untuk Pak Edi. Kalau seandainya Pak, saat ini kan banyak sekali anak yang merantau keluar kota atau keluar negeri dan mereka tentu jauh dari orang tuanya serta mereka sangat sibuk bahkan pulang kerja pun masih harus lembur dan lainnya sementara mereka juga punya keluarga sendiri yang mana mereka baik dari segi finansial, waktu ataupun lainnya itu masih sedang berjuang. Nah, bagaimana cara mereka tetap bisa merawat atau berbakti kepada orang tua jika kondisinya seperti itu dan orang tuanya misalnya sedang sakit atau lainnya, Pak? Mana yang harus dipilih? Baik.
Terima kasih ya. Jadi pada prinsipnya kita sebagai umat awam pasti punya tujuan hidup ya, Delvi ya. Tujuan hidupnya sebagai umat manusia pasti semua ingin hidup bahagia. Nggak ada di sini yang punya tujuan hidupnya ingin sengsara. Semua pasti ingin punya tujuan hidup bahagia. Tetapi kebahagiaan dua itu ada dua jenis ya, kalau dalam ajaran agama Buddha. Ada tujuan hidup yang kebahagiaan duniawi dan juga non duniawi. Oke, kita berarti di sini adalah dari sisi duniawi. Ya. Nah, tadi pertanyaan Delvi sangat bagus ya. Kalau kita jauh dari orang tua, tapi kita masih dalam tahap usaha ya, dalam artian mungkin belum mapan gitu ya, Delvi ya. Bagaimana cara kita bisa merawat orang tua? Ya, di era modern saat sekarang ini paling tidak kita harus ada namanya komunikasi. Ya, jadi yang paling penting dilakukan ya adalah yang pertama adalah kita menjaga komunikasi dulu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita punya HP tapi orang tua tidak HP? Kita punya tetangga, kita punya keluarga. Kita bisa hubungi mereka. Ya. Jadi walaupun kita jauh jangan dilepas begitu saja. Walaupun orang tua tidak punya HP, tidak punya alat komunikasi, kita bisa minta tolong, kita bisa menghubungi orang-orang terdekat, orang yang masih ada di sekitar wilayah dan berdekatan dengan orang tua, kita bisa bertanya kabar kepada mereka. Dan ketika tadi ditanyakan ketika ada orang tua kita sedang sakit, ketika kita sedang dirantau, ya kan kita bisa kontak ya, ya sesekali waktu, ya, syukur-syukur tiap hari ya. Ya walaupun hanya disempatkan cuma mungkin ada kalanya pertanyaan itu menurut kita itu nggak penting ya. Ada kalanya kalau misalkan yang sudah punya HP biasanya orang tua akan nanya, "Halo Delvi, lagi apa? Sudah makan belum?" Ya. Delvi pernah merantau kan ya? Pernah jauh dari orang tua. Nah, mungkin bagi Delvi ada kalanya ketika ditanya itu apaan sih ditanya kok tiap hari kayak gini. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk perhatian orang tua yang karena apa khawatir dengan kesehatan anaknya. Itu adalah tujuannya untuk memastikan bahwa Delvi sedang baik-baik saja dengan sehat-sehat saja. Tapi ada kalanya bagi kita, sang anak, Mbok ya, atau coba tanya yang lain ke ya. Ada kalanya pernah merasa seperti itu ya. Ya, tapi ya kita jangan beranggapan seperti itu juga. Ya, jadi ketika kita jauh dari orang tua sedang sakit, ya, kita ada komunikasi. Karena sekarang kan serba teknologi ya, Delvi ya. Ya, jadi paling tidak kita adakan komunikasi dulu. Nah, kalau memang kita bisa apa belum bisa pulang, ya kita bisa minta tolong dengan sanak keluarga atau saudara yang ada untuk bisa membawa orang tua untuk pergi ke dokter, ke puskesmas ataupun ke klinik. Ya. Kita bisa minta tolong. Ya. Ya. Kalau kita menyampaikan permintaan tolongnya dengan baik, dengan satu mau membantu dengan. Jadi kembali juga hubungan orang saja, tetapi dengan arah utara, yaitu dengan kolega, ya, dengan famili, ya, dengan para tetangga ini adalah arah itu mereka merupakan sahabat ya, ataupun kalyanamita kita. Jadi kalau kita tidak ada, ya kita bisa sementara menitipkan ke mereka, nitip walaupun hanya nitip pesan. Ya, tapi nanti kalau kita sudah berjuangnya mungkin sudah ada hasil, ya kita jangan lupakan juga mereka. Ya, walaupun ada kalanya mungkin tidak seberapa bagi kita, tapi bagi mereka ada kalanya itu adalah sebagai bentuk perhatian. Dan kalau mohon maaf dalam tanda kutip kok sampai sakitnya sakit parah, ya paling tidak kita akan berusaha untuk menjenguk orang tua. Kita bisa menjenguknya. Tapi kalau belum ini ya kita bisa bisa apa? Ya bisa bertanya kabar, memberikan informasi kepada orang tua kita melalui anak saudara, famili ataupun kerabat yang ada di lingkungan orang tua tempat kita tinggal. Gitu ya, dari kecuali kalau dekat ya mungkin bisa mobile ya. Nah, tapi kalau jauh ya paling tidak menjaga komunikasi atau hubungan yang baik. Itu yang bisa dilakukan untuk mencegah dulu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Edi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua juga sangat luar biasa. Beliau di tengah kesibukannya
meluangkan waktu kepada kita untuk berbagi mengenai budaya Tionghoa. Beliau adalah Ibu Yan Yan Kuswati, Sarjana Psikologi, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Mari kita sambut Ibu Yan Yan. Halo, jelas nggak suaranya? Ya, jelas Bu, terdengar jelas. Jelas ya. Sebentar saya seperti dari jaringannya untuk videonya sedikit ada kendala sebentar ya. Saya Ya, baik lagi- Bu. Saya kalau mau share screen berarti dari saya yang share screen. Iya, betul Bu. Atau bisa kami bantu juga Bu. Halo? Ya, Ya, kalau saya mau share screen dari saya yang langsung share screen ya, atau dari ya dari Ibu Yan Yan. admin. Dari Ibu Yan Yan langsung. Oke, saya yang share screen ya. Baik, Ya, sebentar saya silakan Bu. selesaikan dulu. Baik, saya share screen. Nah, sambil menunggu Ibu Yan Yan, aku punya kabar baik nih untuk kita semua. Nanti kita akan menginformasikan bahwasannya Nea Paramita juga mengadakan giveaway campaign, yang mana kita nanti akan memberikan hadiah untuk para juara, yang mana hadiahnya itu tentu saja sangat menarik. Nah, giveaway-nya kita nanti akan membuat konten Instagram yang mana menunjukkan cara berbakti ataupun ide-ide kreatif untuk kita berbakti pada orang tua ataupun lansia dan lainnya. Yang mana tentunya hadiahnya menarik. Di sini ada dua kategori pemenang, yaitu pemenang terinspiratif yang mana akan dinilai oleh Dewan Juri. Untuk yang kategori terinspiratif ini postingannya tidak perlu yang terlalu ribet desainnya atau lainnya. Cukup dengan satu foto atau lainnya yang penting bisa menggugah hati dan memberikan ide-ide kepada audiens sehingga kita terinspirasi nih bagaimana cara kita merawat orang tua atau lansia di rumah seperti itu. Nah, kalau kategori kedua itu adalah kategori terfavorit yang mana dinilai berdasarkan like terbanyak. Nah, untuk kedua challenge ini nanti bagi seluruh pemenang juga akan mendapatkan sertifikat pemenang dan merchandise spesial dari Nea yang tentunya sangat bagus ya. Di sini kita udah siapkan beberapa hadiah-hadiah menarik. Lalu bagi para peserta semuanya juga kita akan berikan sertifikat partisipasi. Nah, ini screen-nya boleh di capture dulu ya, boleh di screenshot dan nanti juga akan kita share lagi kembali mengenai campaign ini. Untuk kampanyenya waktunya terbatas yaitu dari tanggal 2 sampai 8 Oktober saja. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya nanti kita tentu saja yang tadi sudah sangat menarik konten-kontennya dan mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang kepikiran nih ide-ide dari narasumber yang pertama. Lalu nanti narasumber yang kedua dan narasumber yang ketiga mungkin juga sudah membuat Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya tergambar nih kira-kira mau buat konten seperti apa. So, langsung saja
kita dengarkan dan simak dengan baik narasumber-narasumber kita semuanya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Ibu Yen Yen. Silakan, Ibu Yen Yen. Ya, Ibu Yen Yen, apakah suara saya terdengar? Mic-nya mungkin masih termute, Bu. Malam. Malam, Ibu Yen Yen. Ya, maaf ya. Agak berdengung kah suaranya? Aman, Bu, jelas, Bu. Aman ya. Baik. Saya mau share. Saya mau share. Saya mau share screen ya. Iya, silakan, Bu. Baik. Sini. Oke. Maaf ya, tadi sempat keluar jaringannya soalnya di sini lagi hujan besar di sini. Iya, tidak Jadi apa-apa, Bu. sedikit. Kita sangat menghargai ya. Jadi, hadirin semua, ini Bu Yen Yen itu adalah wanita luar biasa yang memang super sibuk dan penuh effort untuk berbagi ke kita hari ini. So, kita simak dengan baik sharing dari Ibu Yen Yen. Ini aja kan dari sini nggak sih? Ini loh, Ci. Ya, share di WhatsApp. Share di WhatsApp. Atau mungkin bisa Share dari dibantu. sini aja deh, boleh nggak? Boleh. Share di sini. Oke. Nah, mungkin sambil menunggu slide-nya ready, kita bisa ngobrol dulu nih dengan Ibu Yen Yen. Bu Yen Yen, apa kabar, Bu? Ya, ya. Oke, mungkin boleh nih kita sharing-sharing tanya jawab sedikit Bu. Kira-kira Ibu sudah menjabat di IPI dan bergelut di bidang budaya Tionghoa itu sejak berapa lama, Bu? Suaranya nggak terlalu jelas ya, bergema ya. Oke, iya, baik Bu. Kira-kira saya ulangi lagi. Kira-kira kita ingin nih Bu mengenal
Bu Yen Yen gitu ya, seorang sosok yang luar biasa tentunya, apalagi berkecimpung di IPTI, yang mana budaya Tionghoanya pasti sangat bagus sekali. Nah, boleh nggak Bu, kita sharing sedikit kira-kira Ibu sejak kapan atau sudah berapa lama bergelut dalam melestarikan budaya Tionghoa dan lainnya, mungkin bisa sharing-sharing sejenak Bu, sambil kita menunggu slide-nya Bu. Sudah jelas, dilihat suaranya? Ya, jelas Bu. Oke, ya kalau saya kebetulan tahun ini pada periode kali ini diberi tanggung jawab mengemban sebagai Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Di mana Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia itu memang sebuah wadah organisasi yang di mana menaungi anak-anak muda lah ya, para pemuda-pemudi Tionghoa yang memang ada di Indonesia. Kegiatan kita banyak banget, terutama di bidang kebudayaan seperti itu. Dan memang tujuan kita mengadakan sebuah organisasi seperti ini ya sebagai sebuah lembaga untuk bisa saling bersilaturahmi semua pemuda-pemudi Indonesia, Tionghoa Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi IPTI sendiri itu ada dari berbagai negara, dari berbagai wilayah ya, dari provinsi dan juga dari berbagai kota, kabupaten kita tuh ada gitu. Jadi memang kita berharap juga partisipasi dari adik-adik yang memang concern terhadap budaya Tionghoa bisa gabung bersama dengan IPTI gitu, bisa eh, masuk melalui website kami di IPTI gitu kan. Jadi kita bisa saling mengenal juga, saling bersilaturahmi. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang juga mungkin saja relate dengan keadaan adik-adik semua gitu loh, teman-teman semua di sini. Dan memang kalau saya di IPTI sendiri memang sudah cukup lama ya. Saya memang sudah mulai bergabung dari dengan itu dari sejak pertama kali IPTI dibangun, dibentuk begitu. Dan maka dari itu saya berharap banyak generasi muda, kader-kader baru yang bisa gabung dengan IPTI. Jadi nggak terputus gitu loh generasinya. Jadi kan mungkin nanti ya kan Delphi juga bisa gabung nih di IPTI, ajak teman-teman anak-anak mudanya. Kalau saya kan sudah masuk ke gen milenial gitu kan. Nah kalau sekarang kan lagi bagus-bagusnya nih anak-anak mudanya nih gitu kan, udah masuk ke Gen Z gitu kan. Nah jadi saya juga berharap banyak anak-anak Gen Z juga ya tertarik lah ya untuk bagaimana kita terus melestarikan budaya Tionghoa, kemudian ikut memberikan kontribusi juga sebagai pemuda-pemudi Tionghoa terhadap bangsa dan negara itu sih. Wah, luar biasa sekali ya, Bu Yen Yen. Terima kasih nih. Jadi, bagi teman-teman yang muda-muda di sini, selain aku juga banyak ya di sini yang muda-muda. Hmm, Bagi kita yang ingin melestarikan budaya Tionghoa, bisa masuk ke IPTI. Nah, caranya bergabungnya via di website IPTI. iya, Oke. betul. Gitu. Nah, Bu, mau nanya nih, Bu, kira-kira kalau di IPTI sendiri itu kegiatan rutinnya itu seperti apa saja, Bu? Biar teman-teman tahu semua nih, Bu. Ya, kalau di IPTI sendiri kita banyak kegiatan tergantung wilayah ya. Kalau misalnya kita ada kegiatan tuh yang pasti sosial, kayak misalnya bakti sosial, donor darah. Kemudian kita juga banyak kegiatan kayak misalnya buat anak-anak muda. Kayak kemarin terakhir kami di Batam membuat fun run. Jadi buat lari maraton, di mana tuh kita melibatkan semua lini masyarakat gitu. Kemudian kita juga ada beberapa kegiatan sosial lain kayak misalnya kita bakti sosial, kemudian pemeriksaan kesehatan, kemudian kalau terus kita juga banyak membuat semacam kayak gini, Zoom untuk pelatihan-pelatihan buat anak-anak muda, terutama kayak misalnya pengkaderisasian, pelajari tentang budaya Tionghoa. Kemudian banyak juga karena orang-orang yang ada di situ banyak yang eh, sudah mulai bekerja, yang sudah mulai eh, berkarir, mulai buat usaha. Nah, di sini di IPTI juga bisa nih buat kita saling mengenal. Jadi ada yang namanya matching bisnis. Jadi kalau misalnya saya punya bisnis apa dengan teman-teman IPTI lainnya, kita bisa ada bisnis lain apa yang bisa kita kolaborasikan, kita bisa kerjasamakan, kita bisa lakukan bersama-sama seperti itu. Jadi banyak sih. Dan juga IPTI juga banyak kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Karena di IPTI sendiri juga banyak kader-kader IPTI yang memang hari ini duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, DPR Kota Kabupaten itu juga banyak.
gitu. Jadi eh, itu tidak hanya di satu bidang saja, tapi banyak bidang yang dimana kita kembali lagi kepada anggotanya sukanya di bidang apa. Nah, di situ kita bisa memberikan kontribusi sesuai apa yang kita minati. Gitu. Oke, baik. Menarik sekali ya, teman-teman. Jadi IPTI ini kegiatannya luar biasa bagus. Salah satunya ada seminar. Yuk, langsung saja kita dengarkan seminar sharing dari Ibu Yen Yen mengenai budaya berbakti dalam budaya Tionghoa. Silakan, Bu Yen Yen. Oke, baik. Ya, eh, perkenalkan, saya Yen Yen. Sekali lagi, saya adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Terima kasih sebelumnya kepada para panitia yang sudah berkenan mengundang saya sebagai salah satu narasumber. Sebenarnya saya kalau dibilang budayawan Tionghoa sih belum ya, karena saya juga masih terus belajar di situ. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah eh, ya kalau saya bilang saling sharing dan berbagi saja ya, jadi saya di sini juga tidak menutup kemungkinan belajar juga banyak dari para narasumber ya kan, kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi sedikit saya mau sharing tentang budaya berbakti dalam budaya Tionghoa. Kalau kita tahu berbakti itu kan dalam bahasa Chinese China ya kan, katanya berasal dari kata xiao ya. Kalau xiao itu sendiri, oke. Nah, kita bicara soal prinsip ya. Kalau keluar nggak? Berganti slide nggak ya? Belum, Bu. Belum ya. Sebentar ya. Oke, sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, kita bicara soal prinsip. Xiao itu sendiri itu sebenarnya terdiri dari dua kata. Ya, kalau kita lihat itu eh, kata atasnya itu sebenarnya itu dari kata lao. Ya, kalau misalnya bagi teman-teman yang tahu tulisan laut tua itu di atas kata pertamanya itu sebenarnya diambil dari penggalan kata laut. Di bawahnya itu ada tulisan ze. Artinya kalau laut itu tua, kalau ze itu anak. Ya, di mana di atasnya orang tua, di bawahnya itu anak, begitu. Nah, eh, dari filosofi kata ini sendiri sebenarnya menunjukkan bagaimana sebagai seorang anak itu harus punya bakti kepada orang tua. Jadi dari kata xiao itu sendiri, anak itu wajib eh, menghormati, merawat, dan mendukung orang tua. Nah, taat kepada orang tua dianggap sebagai akar semua kebajikan. Kalau kita lihat ini kan Pai San Xiao Wei Xian, artinya di antara 100 kebajikan, berbakti adalah yang paling utama. Jadi buat teman-teman, adik-adik ya yang hari ini sebagai peserta Zoom, ya termasuk saya juga, ya kan kita harus tahu bahwa kebudayaan Tionghoa itu bagaimana kita berbakti pada orang tua itu menjadi yang utama. Ya, kenapa kalau kita lihat kenapa ya orang Tionghoa itu rata-rata pasti paham bagaimana membalas budi, bicara soal kebajikan, ya kan? Kalau tadi kita dengar dari presentasi dari narasumber pertama itu eh, ya saya hanya mendukung saja sih apa yang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama begitu. Karena memang betul bahwa dalam keseharian kita sebagai orang Tionghoa, xiao, kan kalau kita bicara berbakti kepada orang tua itu kan xiao sun, pei, gitu ya. Nah itu memang menjadi akar. Kita nggak bisa melupakan bahwa kita hadir di dunia ini ya berkat jasa dari orang tua kita, ya. Nah, berbakti itu sendiri bukan hanya kewajiban materi, tapi juga bisa menghargai, mendengarkan, menemani orang tua dengan hati yang tulus. Jadi kalau tadi Delvi bilang, gimana nih banyak orang tua yang memang saat ini tinggalnya jauh dari anak yang lagi merantau. Nah, itu sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan, ya banyak yang bisa kita berikan kepada orang tua hanya dengan menelpon, ya kan, WA, chat, tanya kabar, itu juga sudah bagian dari kita menunjukkan kita peduli kepada orang tua kita gitu. Jadi banyak cara sih sebenarnya untuk menunjukkan kita tuh bagaimana berbakti kepada orang tua, ya.
Jadi kita boleh cari uang, kita boleh mensupport mereka dari materi, tapi kita juga harus ingat bahwa kehadiran kita sebagai anak, sebagai eh, orang muda Tionghoa, ya harus memberikan perhatian kepada orang tua itu wajib, ya. Nah, kalau kita bicara soal menghormati lansia, kalau bahasa Mandarinnya kan sebutnya Qinglau, artinya lansia dipandang sebagai sumber kebajikan, pengalaman dan nilai moral. Nah, buat adik-adik nih ya yang di sini kemudian merasa bahwa kadang-kadang kan anak muda ini, saya bicara dari perspektif anak muda ya, pemuda Tionghoa, di mana rata-rata anak-anak muda itu eh, kalau bilang pemuda itu kan di usia 17 tahun sampai usia 40 tahun disebut sebagai pemuda ya. Nah, biasanya kan kadang kita merasa wah, ilmu kita udah lebih banyak nih gitu. Terus pengalaman kita juga lebih banyak nih daripada orang tua kita, ya kan? Perkembangan teknologi aja kayaknya kita jauh lebih paham, kita lebih mengerti begitu. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa nasihat orang tua itu tuh eh, sangat eh, filosofinya itu sangat mendalam. Jadi bagaimanapun juga ya kita tidak boleh merasa kita lebih pintar daripada orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita. Jadi saat kita diberikan nasihat, kita diberikan sebuah pandangan terhadap bagaimana kita menjalankan kehidupan, ya kita harus respect. Minimal kita tampung dulu, kita tidak membantah. Ya, maka dari itu, di masyarakat Tionghoa, kita berharap ya orang yang lebih muda itu bisa bersikap sopan, ya kan? Contoh simpel kan sebenarnya memberi salam, kemudian mendahulukan yang tua. Contoh simpel deh, kalau kita makan ya, makan keluarga misalnya gitu. Saat kita sebelum makan, kita ada nggak panggil orang tua kita dulu, misalnya pang, ma, makan. Nah, hal itu kan sebenarnya simpel ya, bukan hal berat yang harus kita kayak harus kasih sesuatu ke orang tua, atau misalnya kita harus beliin apa, menyediakan kehidupan yang baik buat orang tua. Enggak, kita nggak mulai dari sana. Kita mulai dari bagaimana kita respect dulu. Atau bangun pagi, keluar dari kamar, ketemu orang tua. Kita sapa mereka enggak? Misalnya kita bilang, selamat pagi Pak, selamat pagi Ma. Nah, itu kan bagian dari kita bersikap sopan terhadap orang tua. Ya, kemudian Qinglau sendiri juga eh, disebut sebagai, eh, nah di masyarakat, oke, sampai di, nah kita bicara tradisi dan praktek. Dalam budaya Tionghoa itu banyak sekali perayaan-perayaan yang kemudian diriletkan kepada bagaimana cara kita sebagai orang muda, anak muda, memberikan penghormatan kepada orang tua. Ya, salah satunya itu ada Chung Yang Jie, ya, di mana ya, di festival ini khusus menghormati orang tua atau lansia yang biasanya jatuh di bulan ke-9 di kalender China. Ya, kalau kita bilang kalender lunar itu biasa kan ada hitung-hitungannya tuh. Nah, biasanya itu ada peringatan itu. Di mana peringatan itu biasanya kita menguji ke orang tua, kita ibaratnya makan bersama sama orang tua. Nah, ini kita berharap perayaan ini masih terus bisa menjadi tradisi yang diturunkan. Karena suatu saat kita juga akan tua kan. Kita juga akan jadi orang tua kan. Kita juga akan punya keluarga, kita juga akan punya keturunan. Nah, kita berharap keturunan-keturunan kita selanjutnya mereka tetap tahu dan paham akan apa sih filosofi dari perayaan Chongyang ini sendiri. Bukan kita minta saat kita jadi orang tua kita berharap orang kita sebagai orang tua anak-anak tuh harus terus menghormati kita, bukan. Tapi ada di mana memang dasarnya pada prinsipnya kita harus menghargai orang tua, menghormati mereka, begitu. Kemudian ada perayaan Qingmingjie. Nah, di mana ini mungkin lebih terkenal ya. Orang kalau misalnya itu biasanya jatuhnya itu di bulan Maret atau di April biasanya, tergantung perhitungan tanggal kalender lunar. Nah, biasanya itu kita suka ziarah ke kubur leluhur ya. Biasanya kita yang kerjakan yang membersihkan makam, berdoa, ya kan mempersembahkan makanan sebagai wujud penghormatan kepada orang tua atau leluhur yang sudah meninggal gitu. Nah, seringkali ini sedikit berbeda pandangan terhadap beberapa kepercayaan atau boleh bilang
agama tertentu. Padahal sebenarnya ini adalah budaya, di mana budaya itu tidak sama dengan kepercayaan. Jadi jangan dianggap bahwa, aduh, kita ini sekarang sudah modern nih, udah nggak perlu lagi tuh ziarah kubur leluhur atau misalnya mempersembahkan makanan atau sebagai wujud penghormatan kepada orang tua yang meninggal, gitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat sebagai orang Tionghoa, inilah budaya kita, keunikan sebagai suku Tionghoa bahwa Qingming itu bukan lagi relate dengan agama tertentu, tapi ini budaya yang diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya sebagai sebuah wujud penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal atau leluhur kita yang sudah meninggal. Ya, jadi dipahami bahwa Qingming itu bukan agama tertentu, bukan, tapi ini adalah budaya, begitu. Ya, kemudian ada ritual keluarga di mana menyediakan meja leluhur dengan dupa, makanan atau papan nama. Nah, biasanya ini lebih ke agama tertentu, ya. Kalau ada beberapa agama-agama sekarang yang memang tidak lagi menyediakan meja leluhur atau dupa, minimal kita tahu, oh ternyata ada loh tradisi ini loh, gitu. Dan kita pun sebagai mungkin orang-orang Tionghoa, anak-anak muda Tionghoa yang tidak memiliki kepercayaan ini, kita harus cukup menghormati teman-teman kita yang memang masih menjaga kebudayaan ini, masih terus dipelihara oleh teman-teman kita yang hari ini masih melakukan ritual keluarga seperti ini. Nah, kita bagaimana buat pemuda-pemudi Tionghoa yang hari ini tidak lagi menganut ritual seperti ini, ya kan? Ya, kita hanya cukup menghargai saja. Minimal kita tahu, oh ternyata ada loh ritual seperti ini di budaya Tionghoa. Ya, kemudian dari bahasa dan sapaan, kita juga lihat dalam percakapan sehari-hari, orang muda itu dipanggil untuk menyapa yang lebih tua. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita ketemu dengan orang yang lebih tua, ya, kita jangan merasa bahwa, oh posisi kita lebih tinggi nih, misal atau jabatan kita lebih tinggi daripada orang yang lebih tua gitu ya, mau baik itu di pekerjaan, mau itu di lingkungan sosial, mau itu di tatanan masyarakat gitu ya. Tapi kita juga harus melihat bahwa oh, memang tugas kita sebagai anak yang lebih muda, para pemuda-pemudi ini ya memang harus menyapa lebih dulu ya, entah mereka siapapun, ya kan posisinya mau seperti apa, kondisinya mereka seperti punya level seperti apa. Ya intinya kalau misalnya kita ketemu orang yang lebih tua, memang udah tugas dan tanggung jawab kita itu menyapa mereka lebih dahulu. Ya jangan merasa bahwa kita tuh sombong, secara posisi aku jabatannya di atas mereka, harusnya kan mereka dong yang sapa kita. Nah itu salah. Ya jadi buat anak-anak muda, ya kita harus tahu bahwa budaya Tionghoa adalah budaya menghargai cangpe, menghargai orang yang lebih tua dari kita. Ya, begitu. Kemudian, nah bagaimana nih soal penerapan modern, ya kan? Biar anak-anak Tionghoa biasanya tetap merasa berkewajiban mendukung keuangan orang tua walaupun sudah menikah, ya. Tidak harus semua, ya, tapi memang tadi yang dikatakan oleh Delphi juga kan, gimana nih? Kan semua anak muda sekarang sudah punya keluarga, sudah punya tanggung jawab. Ya, sebagai seorang anak yang memang memiliki budaya Tionghoa, kalau dibilang kewajiban itu wajib. Tapi seberapa banyak atau seberapa besar itu tergantung lagi kepada kapasitas setiap anak-anak, ya. Tapi kalau kita bilang ada nggak yang harus kita berikan kepada orang tua? Nggak harus mahal, nggak harus barang-barang mahal, nggak harus di angka yang fantastis, ya. Tapi dengan kita berkunjung, kita bawa makanan kesukaan orang tua kita belikan sesuatu yang memang membuat mereka merasa dihargai, itu sudah orang tua itu nggak banyak menuntut sebenarnya, ya. Tapi kalau kita tunjukkan bagaimana kita peduli sama mereka, nah itu sudah sebagai satu bentuk wujud kita memang ini bentuk wujud nyata kita, ya. Kemudian kayak misalnya seperti tradisi tinggal bersama, ya kan, extend family masih dijaga di banyak keluarga agar anak-anak bisa merawat orang tua.
Kita nggak berharap orang tua kita dari kecil dijaga, dibesarkan, dibimbing, disayang. Kemudian sudah besar, kita taruh mereka di eh, rumah lansia. Nah, itu kan sedih ya sebenarnya buat orang tua gitu. Kita berharap kita sebagai generasi muda, para pemuda-pemudi Tionghoa, kita tahu ya eh, untuk hidup bisa bersama merawat orang tua itu memang sebuah kebaikan ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini kalau pemerintah Tiongkok bahkan punya undang-undang namanya filial piety di tahun 2013 mereka mewajibkan anak-anak dewasa itu untuk mengunjungi orang tua mereka secara rutin ya. Jadi ini budaya yang memang kita harapkan kita bisa turunkan ke anak-anak kita nanti ke depannya. Karena apa? Misalnya seperti saya sudah menikah, saya punya anak, tapi setiap bulan saya selalu ajak anak saya untuk mengunjungi kakek neneknya. Supaya apa? Mereka menjadi contoh. Oh, nanti kalau saya sudah besar, saya sudah menikah, saya punya anak, saya tanpa diwajibkan, karena memang sudah menjadi budaya turun-menurun, mereka akan dengan senang hati melakukan itu. Karena mereka terbiasa melakukan itu. Berbeda dengan budaya Barat. Kalau budaya Barat, anak 17 tahun, 19 tahun itu mereka sudah harus pindah. Kalau mereka masih tetap tinggal dengan orang tua, dianggap tidak mandiri. Itu budaya mereka. Berbeda dengan budaya Timur, di mana kita sampai besar, itu masih terkonek gitu loh, terhubung dengan orang tua kita. Ya, contoh ini pengalaman pribadi saya. Saya sampai sebelum menikah itu masih diantar jemput sama papa saya. Ya, waktu saya kerja, waktu saya kuliah, saya masih diantar jemput itu sama papa mama saya. Jadi berbeda dengan teman saya yang dari negara lain. Mereka dari 17 tahun, 19 tahun, mereka sudah terbiasa untuk tinggal sendiri. Begitu. Nah, itu yang membedakan budaya kita dengan budaya teman-teman kita yang dari Barat. Ya, di komunitas diaspora sendiri, penghormatan ini diwujudkan lewat perayaan keluarga. Biasanya mereka ada kirim uang atau mereka bisa kirim keperluan orang tua dan kemudian tetap menjaga komunikasi dengan orang tua walaupun mereka terpisah jarak. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber pertama, begitu kan, bahwa jarak itu tidak memisahkan. Ya, justru karena kita berjarak dengan perkembangan teknologi hari ini, tentunya akan memudahkan koneksi itu terhubung gitu ya. Nah, nilai filosofisnya seperti apa? Nah, kalau bicara soal nilai filosofis, harmoni keluarga itu sama dengan harmoni masyarakat ya. Jika setiap anak berbakti, maka stabilitas sosial itu akan terjaga. Kita pernah dengar ya, ada beberapa kejadian berita ya di media-media sosial maupun media elektronik lainnya. Kan pernah ada kasus itu di Jakarta, ada orang tua yang sampai meninggal, anak-anaknya nggak ada yang tahu, sampai lingkungan sekitarnya juga nggak ada yang tahu. Keluarga ini ada sampai terjadi sebuah musibah, kedukaan, itu kan miris ya. Anaknya nggak pernah nengok, nggak pernah menghubungi, tetangga sebelah kanan kiri juga tidak ada yang tahu eksistensi orang tua ini. Tiba-tiba ada kejadian, kok rumah ini tiba-tiba ada mengeluarkan bau yang tidak sedap kayak gitu. Itu kan ini kenyataan loh ya yang kita hadapi gitu ya. Itu benar-benar terjadi gitu. Nah, kalau harmoni keluarga itu terbentuk, anak sering datang, berkunjung, kemudian menghubungi orang tua. Kalau ada sesuatu terjadi dengan orang tua, anak kan pasti akan nyari, ini orang tuanya kemana ya? Kok nggak bisa dihubungi ya? Pasti mereka akan menghubungi orang-orang terdekat di sekitar, tetangga, atau saudara sepupu, atau misal kakak adik yang lain. Nah, itu mereka akan bisa saling menjaga. Maka harmoni keluarga itu penting supaya harmoni masyarakat itu juga terbentuk. Ya. Kemudian yang kedua nilai filosofisnya adalah melestarikan warisan leluhur, di mana
menghormati orang tua bukan hanya tentang individu, tapi tetap menjaga ikatan antar generasi. Ya, kalau misalnya kita lihat ada satu eh, apa ya, kalau kita sebut sebuah kalimat yang cukup eh, cukup apa ya, cukup eh, mengena sebenarnya di hati saya itu, tapi memang ini seringkali terjadi. Ada sebuah apa ya, kalau saya bilang sebuah kata-kata dalam bahasa Hakka gitu, ada katanya kayak gini, 一退千 Dong Toi Piao, Sang Toi Tong Liao Liao. Kalau bagi yang ngerti bahasa Hakka, itu artinya gini. Generasi pertama itu saudara kandung, ya. Generasi kedua itu sudah sepupu, udah agak jauh, gitu, udah agak renggang nih. Ya, seringkali kita nggak kenal sepupu kita siapa, kita nggak kenal om saya siapa, tante saya siapa, mungkin karena berbeda jarak, atau misalnya ketemu cuma 1 tahun sekali pas Imlek gitu ya, atau pas Beng kita baru ketemu. Nah, tapi generasi ketiga, udah generasi misalnya eh, cucu, nah biasanya itu lebih nggak kenal lagi. Padahal kalau kita runtuh lagi itu sebenarnya cukup dekat gitu. Karena apa? Karena memang tidak ada terjadinya harmonisasi dari antar keluarga, tidak ada hubungan relasi yang dekat begitu. Jadi kita harapkan kayak perayaan Imlek, perayaan eh, cengbeng gitu ya, eh, perayaan Cie, orang makan onde, itu kan ada filosofinya. Kenapa orang Tionghoa itu setiap tanggal 22 Desember itu kita selalu merayakan Cie, makan onde. Kalau kita bilang hari onde gitu kan, filosofinya apa? Kok onde gitu loh? Kok warna-warni? Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan? Nah, biasanya tuh ada tuh eh, filosofinya gitu ya. Onde-onde kecil itu artinya anak cucu, ya kan? Di mana ada onde besar, berarti itu kakek nenek atau orang tua. Nah, ini kan sebenarnya filosofi budaya Tionghoa yang kemudian kalau kita pelajari itu maknanya sangat mendalam. Nah, kita berharap warisan-warisan leluhur tentang budaya-budaya Tionghoa ini bisa terus kita pelihara, kita lestarikan, dan kemudian kita lakukan dalam keseharian kita sebagai orang Tionghoa. Ya, karena apa? Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pemuda-pemudi Tionghoa untuk terus melestarikan budaya Tionghoa ini. Karena kalau bukan kita sebagai pemuda Tionghoa yang melestarikan budaya kita sendiri, tak mungkin kita titip budaya Tionghoa ini kepada teman-teman kita yang sukunya bukan suku Tionghoa. Ya, atau misalnya kita sudah bicara, oh iya, sekarang kita alkulturalistik, ya kan? Sudah banyak budaya yang bercampur. Ya, kita bersyukur bahwa alkulturasi itu terjadi. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada budaya yang benar-benar budaya pure bloodnya Tionghoa yang nggak boleh kita lupakan. Ya, salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti adalah cara manusia belajar rasa syukur dan juga memiliki empati. Bagaimana kita bisa memberikan rasa syukur kalau seandainya kita tidak melakukan bakti kepada orang tua? Ya, kita menghargai, mengasihi orang tua, mencintai orang tua, memberikan empati kepada orang tua, itu kan dasar kasih dan tanggung jawab kita sebagai warga, sebagai suku Tionghoa kepada orang tua. Ya, jadi bagaimana mungkin kita titip nih budaya kita, budaya berbakti kita kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita dari suku-suku lain. Ya, saya yakin mereka juga punya budaya mereka sendiri. Seperti misalnya suku Batak, mereka punya budayanya mereka untuk menghormati leluhur. Suku Jawa, mereka juga punya, ya kan? Mereka punya sendiri tradisi bagaimana menghargai orang tua mereka, leluhur mereka. Nah, kita sebagai orang Tionghoa juga harus bangga nih terhadap budaya-budaya Tionghoa kita, bagaimana kita melestarikan supaya turun ke anak cucu kita. Ya, nah, jadi saya berharap
dari Zoom ini kita semua juga di-remind kembali, diingatkan kembali ya seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber pertama itu luar biasa ya. Saya jadi flashback kembali gitu kan. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjaga dan merawat orang tua ya, bagaimana saya tadi flashback. Iya ya, waktu saya kecil, orang tua kan nggak pernah ngeluh loh waktu kita sakit loh. Saat kita butuh bantuan mereka, jam berapapun kita butuh, mereka selalu siap loh bergadang untuk dampingin kita. Kok kita sekarang nggak bisa ya kayak gitu ke orang tua? Jadi ini flashback kembali kepada saya yang sekarang sudah masih punya orang tua, dan saya punya anak, ya kan kita berpikir lagi nih sebagai senior generasi, apa yang harus kita lakukan? Kita bertanggung jawab kepada generasi berikutnya, tapi kita tidak boleh melupakan jasa orang tua kita, bagaimana mereka mendampingi kita, menjaga kita, kemudian memberikan fasilitas hidup yang luar biasa buat kita. Orang tua kita nggak pernah mengeluh, ya kita nggak pernah tahu susahnya mereka saat membesarkan kita seperti apa, tantangan-tantangan mereka saat membesarkan kita seperti apa. Nah, saya berharap ya dari saya sendiri dan juga teman-teman semua yang hari ini ada di Zoom, yuk kita mulai merefleksikan kembali apa sih berbakti kepada orang tua itu seperti apa. Kita flashback kembali nih buat adik-adik ya yang sekarang masih sekolah. Ya salah satu bentuk wujud kita berbakti kepada orang tua itu ya memberikan prestasi kita yang terbaik. Ya, kayak Delvi hari ini masih muda, tapi sudah punya prestasi. Ini sudah sebagai satu bentuk berbakti kepada orang tua. Kita berharap semakin banyak anak-anak muda Tionghoa yang bisa memberikan prestasi terbaik yang mereka miliki untuk orang tua dan untuk diri mereka sendiri, untuk masa depan mereka. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi ya kepada Delvi ya. Terima kasih Iya. semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Yen Yen. Wah, sharingnya luar biasa sekali ya, sangat menarik, informatif, dan menyentuh hati gitu. Saya sendiri pun banyak terinspirasi dari Ibu Yen Yen. Oke, nah di sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kita persilakan. Mungkin hanya satu atau dua orang penanya saja ya, karena keterbatasan waktu. Silakan yang ingin Ya. bertanya. Selamat malam, saya izin bertanya. Baik. Untuk menurut Ibu Yen Yen, cara efektif untuk menumbuhkan rasa berbakti kepada orang tua atau agar kita sebagai anak yang muda lebih tergerak untuk melakukan bakti kepada orang tua, itu caranya bagaimana ya, Bu? Kalau kehidupan sehari-hari kita kan kadang terlalu sibuk sampai lupa untuk berbakti ya. Boleh, Bu. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa bakti kepada orang tua ya? Yang pertama, kita harus sadar kita datangnya dari mana. Asal muasal kita itu dari mana sih sebenarnya? Saat kita berpikir saya ada di dunia ini berkat siapa? Nah, begitu. Jadi, kita dari sana. Kita tahu dulu nih jati diri kita ini seperti apa. Kedua, saya rasa apapun itu pasti harus dipupuk. Ya, harus dipupuk dalam artiannya kita flashback kembali yang tadi saya bilang. Saat kita masih kecil, bagaimana relationship kita dengan orang tua. Walaupun ya ada beberapa kasus di luar yang orang tua itu dari kecil tuh cuek sama anak. Ya kan? Nah, seringkali itu kan jadi sebuah apa ya? Inner child kalau kata orang gitu. Wah, inner child-nya terluka gitu. Tapi kembali lagi kita harus tahu bahwa tugas kita sebagai anak itu memang harus berbakti kepada orang tua. Caranya ya, apapun banyak yang bisa kamu lakukan. Hanya sekedar misalnya kita lihat orang tua butuh bantuan kita, ya kan? Ya kita tanya, "Pa, Ma, perlu bantuan apa?" gitu.
Ya, jadi waktu libur kita juga nggak sibuk main game, main gadget, atau sibuk dengan kegiatan-kegiatan sendiri. Luangkan waktu. Luangkan waktu untuk berkomunikasi, mendengar keluh kesah orang tua, bagaimana kita juga ikut melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang tua gitu. Dan yang paling penting adalah saat orang tua itu berbicara, mau itu dalam kondisi baik, walaupun dalam kondisi teguran, walaupun dalam kondisi orang tua marah, gitu ya. Yang harus kita lakukan itu kita tidak boleh membantah orang, ya. Dengarkan dulu. Kalau ada yang tidak sepakat, setelah orang tua bicara, baru kita menjawab, baru kita memberikan argumentasi, tapi dengan cara yang sopan. Gampang nggak? Nggak gampang. Kenapa saya bilang nggak gampang? Ya karena saya juga pernah muda, gitu. Rata-rata anak-anak muda itu pasti kayaknya merasa, oh saya udah tahu, gitu. Orang tua itu kan kadang-kadang apa ya? Loso itu ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi, ngingetin lagi, gitu ya. Nah, ini saya juga alamin sebagai orang tua, gitu. Tapi setelah saya flashback kembali, oh iya, memang semua orang tua pasti melakukan hal seperti itu karena apa? Karena mereka sayang. Gitu. Jadi tugas kita bagaimana kita menumbuhkan itu ya tidak ada yang lain kecuali kalian memang lakukan, kamu lakukan. Kalau teori banyak, ya. Kalau teori itu banyak, harus seperti apa itu banyak. Di Google banyak, gitu. Tapi yang memang harus kamu lakukan itu adalah aktifmu. Peran aktif kita ini sebagai apa? Minimal kita mulai dari hal kecil. Belum bisa melakukan hal besar, kita mulai dari hal kecil. Misalnya yang tadi saya bilang, dengerin apa kata orang tua, tidak menjawab, tidak membantah orang tua, membantu mereka, itu bonding itu terbentuk. Bisa karena terbiasa. Nah, kalau bagaimana kalau kita yang terbiasa udah nggak bisa deket nih sama orang tua, ya kan orang tua kita introvert misalnya gitu ya, nggak banyak ngomong, papa nggak banyak ngomong, mama nggak banyak ngomong, mau kayak gimana deketnya orang kita juga nggak pernah komunikasi lebih, ibaratnya gitu, ya mulai dari kita harus belajar untuk ren. Nah, ren itu artinya eh, apa ya, me, apa ya kalau saya bilang bahasa Indonesianya itu meredam, ya. Meredam kalau misalnya kita tersinggung sama bahasa orang tua atau kita udah tahu nih jawabannya nih ya, orang tua salah memberikan perspektif gitu kan, kita harus belajar red. Kita harus belajar untuk meredam. Jangan orang tua ngomong satu kata kita jawab 10 kata. Orang tua belum selesai ngomong kita udah ngebantah. Nah, itu udah bagian dari kita berbakti kepada orang tua. Banyak, Kenneth, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Saya nggak bisa sebutin semuanya karena kan tergantung situasi kondisi. Tapi orang tua itu pada dasarnya mereka itu sayang sama kita. Ya, jadi belajar dari uh, filosofi kata siao itu sendiri yang tadi awalnya saya sebutkan itu kita tempatkan orang tua itu di atas anak. Nah, balik lagi kalau misalnya kita ingat lagi, oh iya ya, berbakti orang tua itu dari kata siao. Siao itu filosofi katanya aja sudah jelas, launya itu di atas, nya itu di bawah gitu. Jadi bagaimanapun juga ya orang tua itu harus kita dahulukan, ya kan? Walaupun nggak semua orang tua itu benar ya. Kadang-kadang orang tua juga apa ya, sok tahu kan, gitu kan? Nah, saya ngomong kayak gini sebagai orang tua kan, sebagai seorang mama gitu ya. Saya juga punya anak 3. Kadang-kadang kita juga ngerasa saya orang tua, anak itu harus ngerti apa maunya mama. Kata selalu mama itu benar juga. Tapi ya, apapun yang terhadap ya kita tetap harus tahu sih orang tua kita. Ya kalau misalkan kayaknya masih belum, kalau lihat fotonya gitu ya masih muda sepertinya ya. Nah, nanti Iya, belum. semakin besar kamu semakin makin dewasa, kamu akan paham. Apalagi nanti kalau kamu sudah
keluarga, kemudian jadi oh manfaat aku hari ini terhadap. Nah, di saat itu kamu ternyata dan ya jadi saya nggak bisa kasih contoh kan Terima yang kasih, contoh. Pan. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Karena waktu sudah. Ada, Bu. Oh iya, silakan, silakan, silakan Pak. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ibu Yen Yen bahwa sekarang dengan adanya cara menghormat orang tua, tapi di era modern ini atau di era digitalisasi ini dapat dikatakan budaya menghormat kepada orang tua itu semakin menurun dan adanya perkembangan teknologi ini bahkan anak-anak di era modern ini kurang menghargai pada orang maupun mungkin rasa toleransi yang rendah dan rasa kepedulian terhadap orang tua di era modern ini sangat-sangat kurang sekali. Bahkan karena kalau saya amati itu anak-anak di era digital ini banyak mengalami penurunan moral. Bagaimana menurut eh, penjelasan di Bu Yani kaitan dengan hal tersebut di era digital ini? Terima kasih. Oke, baik. Kalau kalau uh, kalau kita lihat memang perkembangan teknologi itu